siang pemirsa, bersama saya Muhammad Ikhwan Abdillah Dan saya Muhammad Ryan Rapasya. di Berita Kita. Berita pertama datang dari bidang pendidikan, di mana kurikulum merdeka telah diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia. Berikut adalah liputannya. Kurikulum Merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2020 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter politik Pancasila. Sebelum diluncurkan, kurikulum tersebut telah diujikan pada 2.500 sekolah penggerak. Selain diluncurkan kepada sekolah penggerak, kurikulum Merdeka tersebut juga telah diluncurkan di sekolah lain. Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa ada sekitar 143.265 sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Jumlah tersebut akan meningkat pada tahun ajaran 2022-2023 ketika kurikulum merdeka akan diberlakukan. Pembelajaran kurikulum 2013 umumnya hanya terfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sementara pembelajaran kurikulum merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler, di mana 70-80% dari jam pelajaran, dan kokurikuler 20-30% dari jam pelajaran, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beralih kepada berita kedua tentang masalah kesehatan, yaitu insomnia. Gangguan tidur telah menjadi masalah yang cukup serius yang dihadapi dunia, termasuk di Indonesia. Penderita gangguan insomnia telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, termasuk pada negara-negara yang berkembang. Penelitian menyebutkan prevalensi insomnia di Indonesia dilaporkan mencapai angka 28 juta orang atau 10% dari jumlah populasi. Angka ini masih yang tertinggi di Asia. Penyebabnya adalah di zaman teknologi saat ini, insomnia dapat disebabkan dari berbagai aspek seperti gaya hidup yang tidak sehat. Kondisi ini diperkeruh dengan hadirnya produk elektronik atau gadget. Faktor lainnya adalah adanya kecenderungan mengkonsumsi makanan sembarangan, kurangnya olahraga, dan kurangnya kesadaran menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin. Kualitas tidur yang rendah akan berdampak pada imunitas tubuh sehingga mudah terserang penyakit, mampu melemahkan kemampuan konsentrasi dan menurunkan daya ingat. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan mempengaruhi kondisi psikologis yang lebih parah seperti depresi dan kecemasan. Untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, sebaiknya kita menetapkan 8 jam tidur setiap hari. Hindari cahaya lampu, hindari kopi, makan besar dan alkohol sebelum tidur, serta mulai rajin berolahraga. Beralih ke berita selanjutnya, hasil Denmark Open 2022, Jonathan lolos usai menang 3 pertandingan. Jonathan Christie memenangi laga babak pertama di Denmark Open 2022. Jonathan harus bertarung 3 game melawan Hans Christian Solberg Gitingus dalam pertandingan Dixie Bank Arena, Odense, Selasa 18 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Jonathan sempat menang telak di game pertama, namun Jonathan harus kehilangan game kedua sebelum akhirnya menang 21-8, 19-21 dan 21-18. Jonathan mengawali pertandingan dengan baik. Dia menang telak di game pertama dengan skor 21-8. Jonathan mengawali game kedua dengan unggul 6-2. Namun, Gitingus mampu bangkit dan lebih banyak mengendalikan rally. Ya pemirsa, berita selanjutnya mengenai harga minyak yang terus-menerus naik di pasaran belakangan ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis pada Senin 31 Oktober jam 12:10 waktu Indonesia Barat, harga minyak terpantau pada harga Rp19.050 per liternya. Berdasarkan wilayahnya, harga minyak goreng tertinggi berada di Papua Barat mencapai Rp26.400 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng terendah berada di Kepulauan Riau senilai Rp14.950 per liter. Adapun harga minyak goreng di DKI Jakarta berada pada Rp19.100 per liter. Namun, hingga pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, data harga minyak goreng di Bengkulu, Yogyakarta, dan Sulawesi Utara belum diupdate. Meskipun pada hari ini naik, harga minyak goreng sepanjang bulan ini justru turun Rp150 atau 0,77%. Adapun selama September, harga komoditas pangan ini merosot Rp600 per liter atau 3%. Pergerakan harga minyak goreng yang cenderung turun terjadi di tengah upaya pemerintah yang melakukan pengendalian harga minyak goreng dan berupaya menciptakan pendistribusian yang lebih merata di seluruh daerah.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan bahwa harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sederhana ditargetkan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per liter se-Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meluncurkan minyak goreng kemasan bermerek Minyak Kita dan disalurkan oleh pemerintah bersama sejumlah pihak terkait. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional menekankan perlunya mewaspadai pasokan pangan di tengah tantangan resesi global dan potensi krisis pangan. Adapun BPN saat ini tengah membenahi peraturan presiden terkait cadangan pangan. Selain itu, BPN juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta menggelar pangan murah. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menjaga tingkat inflasi tidak melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ya pemirsa, beralih ke berita terakhir sekaligus penutup pertemuan kita pada siang hari ini adalah solusi penanggulangan banjir yang sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Banjir memang seakan sudah akrab bagi masyarakat Indonesia. Hingga sampai saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Ketidaksadaran akan bahayanya banjir dan penyebab-penyebab terjadinya banjir menjadi penyebab kenapa banjir tersebut setiap tahun melanda Indonesia. Hampir setiap tahun banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia. Curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Selain itu, penyebab lainnya adalah resapan air yang kurang baik dan aliran sungai yang tidak berfungsi dengan baik. Salah satu upaya dalam pencegahan banjir adalah menjaga lingkungan tetap bersih supaya dapat berfungsi dengan baik. Selamat pagi, dengan saya Nadia Hanifah. Di sini saya sedang berada di Taman Asli, dan yang kita ketahui di sini juga sering terjadi banjir. Dan saya akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di sini. Permisi, ini kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dan ini petugas penjaga Taman Asli. Oke, di sini saya mau tanya Pak, apa saja sih yang menjadi penyebab banjir di sini? Penyebab banjir ini adalah dari aliran Sungai Krukut yang sudah ngecil ya, udah kurang dalam, jadi pas banyak sampah yang ini. Karena sampah ya Pak? Ya, Menurut Bapak, siapa yang bertanggung jawab atas banjir yang terjadi di Jakarta? semua masyarakat Jakarta lah. Paling tidak mereka harus mengetahui jangan buang sampah sembarangan, jangan menggunakan bantaran kali itu sebagai rumah penduduk. Ya dirawat sebagai ditanam sebagai biar aliran sungainya lancar gitu. Itu aja intinya. Langkah apa yang akan dilakukan untuk menghadapi kemungkinan banjir yang akan datang? Ya, langkah awalnya kita saling gotong royong sama masyarakat di bantaran kali untuk membuat dam-dam yang rusak, terus membuang sampah-sampah yang selalu menyangkut di pinggiran kali, untuk memperlancar aliran sungai. Apalagi kalau sudah musim penghujan, air sungai itu bukan dari Jakarta, malah dari Bogor yang istilahnya banjir kiriman ya. Gitu antisipasinya kita sesama masyarakat sama masyarakat di bantaran kali ya, untuk menjaga jangan sampai buang di kali lagi. Nah, dirawat tadi, ditanami pohon-pohonan pelindung dan sebagainya seperti itu.